Sebelum saya memulai bisnis ternak domba itu sebenarnya dulu saya pernah mencoba bisnis ternak ayam, yaitu ternak ayam pedaging dan juga joper atau Jawa Super. Tapi waktu itu mengalami suatu kendala terutama di pemasaran, yaitu kita dapat 2 kali harga anjlok gitu ya, sehingga kita tidak bisa menjual ternak ayam kita itu di atas BEP atau di atas biaya produksi kita, sehingga pada akhirnya kita gulung tikar saat usaha Jawa Super. Dan di awal-awal kuliah saya juga pernah jualan sayuran di Car Free di Rindam, Kota Magelang. Itu setiap hari Minggu saya jualan sayuran hidroponik dan juga sayuran organik. Dan itu ternyata percobaan-percobaan itu yang melatih saya untuk pertama adalah memupuk mental berwirausaha saya, dan pada akhirnya saya menemukan satu konsep bisnis di peternakan domba ini yang menurut saya secara analisa usaha itu masuk gitu dan dirasa sangat menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raindra Sahdan Mahmudin. Usia saya saat ini 26 tahun. Saya adalah Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia, asal dari Kabupaten Magelang, dan saat ini fokus usaha saya adalah di sektor pertanian dan peternakan. Awal saya beternak domba adalah di tahun 2016. Waktu itu saya mendapatkan dana permodalan dari namanya program PWMP atau Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian yang diberikan dari Kementerian Pertanian. Dan waktu itu saya masih menjadi mahasiswa di Polbang Tanjoma semester 4 ya, semester 4, dan alhamdulillah awal dari program PWMP ini saya bisa memulai, dan saya mencoba untuk akselerasi baik di jumlah ternak maupun di akses permodalan. Kalau di awal memulai itu saya menggunakan permodalan dari PWMP itu 40 juta itu saya gunakan untuk bikin kandang, dan waktu itu saya beli beberapa ekor domba untuk saya pelajari cara budidayanya, dan pada akhirnya saya menemukan satu formula yang tentunya perlakuan yang harus saya lakukan ketika ingin usaha ternak domba ini. Dan pada akhirnya saya mencoba untuk menawarkan ke teman-teman saya yang punya modal, dan saya waktu itu memberanikan diri untuk pinjam KUR atau kredit usaha rakyat, dan ini menambah akselerasi akses permodalan saya, dan tentunya perkembangannya ini menjadi lebih cepat peternakan kami. Jadi dulu kalau saya ingat itu mulainya 15-an ekor, sekarang kita sudah di 4 kandang kita itu populasinya sekarang untuk indukan itu 700 ekor. Kenapa saya memilih beternak domba kambing? Itu yang pertama adalah saya melihat peluang atau segmen pasar dari peternakan domba atau kambing ini. Kita ketahui bersama bahwa domba dan kambing ini menjadi kebutuhan bagi mayoritas masyarakat di Indonesia, karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim. Jadi kalau misalnya punya anak gitu ya, ini harus akikoh, dan akikoh yang disembelih adalah domba. Dan kita juga punya hari besar Idul Adha, dan itu merupakan peluang yang cukup besar karena hampir seluruh masyarakat yang beragama Islam itu pasti menginginkan atau mengupayakan untuk melakukan kurban, sehingga domba ini salah satu yang menjadi pilihan untuk dikorbankan. Untuk saat ini segmentasi utama kita adalah di breeding. Di breeding, kenapa kita memilih breeding? Karena kita di tahun 2022-2023 ini kita punya resolusi untuk menjadikan peternakan kita itu menjadi peternakan yang bisa menciptakan pabrik cempe gitu ya, atau kita bisa menyediakan bibit sendiri untuk kita gemukkan. Karena memang pada kenyataannya sekarang kita sangat sulit sekali untuk mencari bibit, dan ini memaksa kita untuk kita menyediakan bibit itu sendiri, dan akhirnya kita hampir seluruh di kandang kita atau di farm kita itu isinya adalah breeding, tetapi ada penggemukan dari hasil anakan yang kita hasilkan.
Jadi sebelum saya memulai bisnis ternak domba itu sebenarnya dulu saya pernah mencoba bisnis ternak ayam, yaitu ternak ayam pedaging dan juga chopper atau Jawa Super. Tapi waktu itu mengalami suatu kendala terutama di pemasaran, yaitu kita dapat 2 kali harga anjlok gitu ya, sehingga kita tidak bisa menjual ternak ayam kita itu di atas BEP atau di atas biaya produksi kita, sehingga pada akhirnya kita gulung tikar saat usaha Jawa Super. Dan di awal-awal kuliah saya juga pernah jualan sayuran di Car Free di Rindam, Kota Magelang. Itu setiap hari Minggu saya jualan sayuran hidroponik dan juga sayuran organik, dan itu ternyata percobaan-percobaan itu yang melatih saya untuk pertama adalah memupuk mental berwirausaha saya, dan pada akhirnya saya menemukan satu konsep bisnis di peternakan domba ini yang menurut saya secara analisa usaha itu masuk gitu dan dirasa sangat menguntungkan. Jadi memang mayoritas orang yang menggeluti atau apa ya istilahnya itu profesinya itu menjadi seorang peternak itu mayoritas memang usia yang tua atau sepuh gitu ya. Tetapi di era saat ini kita sebagai milenial tentu kita bisa mengadopsi inovasi teknologi yang tentunya ini sangat memudahkan kita di dalam beternak. Saya ambil contoh di sistem pakan gitu ya, manajemen pakan. Itu kalau peternak rakyat atau istilahnya bapak atau mbah kita itu mungkin pakai rumput, tetapi kalau kita itu bisa kita membuat formulasi sendiri dengan pakan kering yang tentunya itu lebih efisien secara tenaga kerja gitu ya. Dan itu menurut saya kita harus menerapkan sesuai kemampuan kita. Tentu saya kalau cari rumput dengan pelihara ratusan ekor saya kira itu tidak mungkin bisa saya lakukan, tetapi dengan inovasi teknologi itu akhirnya saya bisa memantapkan dan bisa komitmen untuk menggeluti usaha di sektor peternakan ini. Yang namanya di desa tentu ketika kita belum bisa membuktikan apa yang kita lakukan itu bisa menghasilkan, tentu akan terjadi pro kontra gitu ya. Terutama banyak di kontranya. Karena kebetulan saya kan juga sarjana gitu ya, sehingga kalau orang desa sarjana kok bertani atau beternak itu dianggap rendah gitu ya, dianggap percuma dia sekolah tinggi-tinggi tetapi pada akhirnya menjadi peternak, yang pada hakikatnya menurut mereka yang namanya beternak bertani itu nggak butuh sekolah tetapi bisa belajar dengan orang tua atau mbah-mbah kita. Tetapi menurut saya, bagi saya, yang namanya melakukan usaha apapun kalau kita itu lakukan dengan ilmu itu pasti akan lebih bermutu gitu ya. Jadi kalau beternak dengan ilmu itu anggapan saya akan beternak kita itu lebih bermutu. Dan tentunya cibiran masyarakat itu banyak sekali, apalagi saya melanjutkan pendidikan di Magister Agribisnis juga, yang tentunya ini menambah cibiran dan menambah semangat saya, menjadi cambuk saya bahwa saya harus membuktikan bahwa bertani atau beternak itu tidak kalah menguntungkannya atau menghasilkannya dibandingkan kerja di kantoran gitu. Dan tentunya pertanian atau peternakan itu ketika kita manajemen dengan baik, maka saya yakin kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tentunya kita akan bisa mengatasi kerugian-kerugian yang mungkin menghantui di usaha kita. Kebetulan kalau untuk keluarga kami itu sangat mendukung sekali dengan kegiatan yang saya lakukan, terutama orang tua saya yang memang background orang tua saya juga wira swasta atau berwirausaha, yang tentunya itu juga secara tidak langsung memupuk jiwa wirausaha saya. Dan kebetulan saya mendapatkan istri dan keluarga baru juga sangat mendukung gitu. Bahkan ketika saya dulu melamar istri saya juga saya memberanikan diri bahwa profesi saya itu seorang petani gitu. Saya sampaikan betul, padahal istri saya pendidikannya saat ini menempuh S3 gitu. Tapi alhamdulillah keluarga istri saya dan tentunya istri saya ini bisa menerima profesi yang sering dianggap di desa itu rendahan, tetapi alhamdulillah saya bisa membuktikan bahwa pertanian di era saat ini itu keren, mandiri dan tentunya modern. Ya, yang namanya usaha itu pasti ada cobaan, pasti ada tantangan, pasti ada rintangan, dan itu saya kira hampir semua pengusaha itu mengalami itu, termasuk terkecuali saya gitu ya. Tadi saya sampaikan saya pernah bangkrut usaha ayam gitu,
nggak jalan juga usaha sayuran gitu. Akhirnya di peternakan domba juga kita masih selalu mengalami permasalahan, dari mulai kita kadang overstock atau kita nggak bisa menjual secara bersamaan, yang tentunya itu membuat biaya pakan kita naik gitu. Dan ada juga semacam ternak yang sakit dan lain sebagainya. Ini masih merupakan tantangan dan rintangan bagi kami yang usaha melibatkan makhluk hidup ya. Jadi kalau peternakan itu kan tentu kita melibatkan ternak domba, kambing, yang tentunya dia adalah makhluk hidup yang ketika kita salah memperlakukan mereka, tentu hasil yang kita dapatkan juga tidak bisa maksimal. Tetapi saya yakin ketika kita lakukan peternak kita itu dengan hati, saya kira hasil yang akan kita dapatkan juga akan maksimal gitu. Tentu capaian-capaian yang bisa saya peroleh saat ini dengan farm yang tentunya kita miliki, yang pertama adalah kita sekarang sudah bisa membuka kemitraan, bahkan sampai kita memberikan akses permodalan KUR tanpa jaminan. Jadi mitra yang bergabung dengan kita itu kita berikan akses KUR kalau memang tidak punya modal, dan itu tanpa jaminan gitu ya. Pada intinya adalah kita menjadi off taker, dan mitra-mitra kita ini kalau memang tidak punya modal itu bisa mengakses kredit usaha rakyat. Yang pertama itu. Yang kedua adalah saya sekarang bisa mendirikan sekolah tani milenial. Nah, sekolah tani milenial ini adalah ajang untuk kita sharing, terutama kami dengan masyarakat sekitar kita gitu ya, sekitar kita, dan tentunya tidak menutup kemungkinan dari wilayah-wilayah lain. Sekolah tani milenial ini harus menjadi kesempatan bagi kita semua untuk kita membentuk persaudaraan yang lebih erat lagi, sehingga kita antar peternak, antar petani, antar pebisnis atau wirausahawan itu kita bisa membentuk jaringan yang lebih luas lagi tentunya. Untuk target saya ini kan kebetulan saya juga sedang merintis dengan istri saya untuk menggenjot ekspor, yang kebetulan istri saya itu usaha gula semut, dan tentunya gula semutnya itu adalah organik atau olahan kelapa organik yang ya kita gunakan pupuknya kita itu untuk lahan organik di masyarakat kita. Dan cita-cita saya adalah kalau sekarang baru 3-4 ton per bulan, harapannya di tahun depan itu kita bisa meningkatkan dengan kita membentuk kerjasama koperasi yang lebih menjamin kesejahteraan anggota kita, sehingga nanti kita bisa menggenjot produksi gula semut kita, dan kita bisa memperbesar ekspor gula semut kita. Dan tentunya selain itu juga ya sebagai makhluk hidup, sebagai manusia kita ingin bermanfaat bagi lingkungan kita. Istilahnya kita bisa berbagi entah ilmu pengetahuan ataupun sharing-sharing, yang tentunya kita bisa membantu banyak orang, lebih banyak orang lagi. Dan kita itu ukuran sukses itu kan bukan berapa banyak kita memiliki uang, tetapi seberapa banyak orang yang kita ajak untuk sukses bersama-sama. Harapan saya untuk dunia pertanian dan juga peternakan, manfaatkan teknologi yang ada, karena dengan teknologi tentu kita akan bisa menggenjot produktivitas hasil pertanian kita maupun peternakan kita, dan tentunya dengan inovasi teknologi ini kita akan lebih efisien dan kita akan bisa memaksimalkan keuntungan, sehingga pertanian atau peternakan di Indonesia ini akan lebih maju, akan lebih modern, dan akan lebih mandiri ya. Dan kita harus menghilangkan stigma bahwa pertanian atau peternakan itu selalu identik dengan kotor, miskin, dan profesi yang rendahan. Tetapi pertanian itu keren. Jadi saya mengajak anak-anak muda yang tentunya hidup di desa, yang desa itu kan identik dengan pertanian, peternakan. Kita nggak perlu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, bahkan kita sampai merantau. Manfaatkan aja potensi yang ada di desa kita, gali potensi yang ada di desa kita, kita kembangkan. Kita yakini bahwa desa itu tempat yang paling mudah kita mencari uang, dan tempat yang paling mudah untuk kita sukses gitu. Jadi jangan ragu untuk teman-teman milenial di desa di seluruh Indonesia, mari kita menjadi milenial yang membangun desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.